Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari N5, segmen dimana kita akan membawakan berita-berita Arsenal selama 24 jam terakhir, dengan harapan teman-teman bisa selalu update ya dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya ke sana kemari. Ya ini tadi sebenarnya sih nggak mau bikin segmen kabar dari N5 ya hari ini. Cuman ada berita menarik dari Jorginho dan juga ada update tentang cedera para pemain ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk rekaman aja nih. Soalnya malam ini saya udah jadwalkan ini karena nggak ada love watch yang menarik ya hari ini ya gitu. Jadi saya pikir ya kita jadwalkan untuk member gitu. Jadi untuk live stream khusus member. Jadi iya, ini akhirnya saya putuskan untuk berita ini saya bikinnya rekaman. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pengen join juga untuk apa namanya? Untuk ke live stream member kita, boleh join membershipnya ya gitu. Murah kok, cuma 10.000 per bulan gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini kita sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke berita pertama kita ya. Jadi ini berita pertama kita ini dari Jorginho. Ada satu wawancara Jorginho yang di apa ya? Ini ditampilkan oleh The Times ini, dan ya ini menurut saya untuk apa ya? Untuk headline-nya ini jadi dibesar-besarkan dan apa ya, eh kayak kayak memojokkan Arsenal gitulah ya. Tapi buat saya sih sebenarnya ini memang memberi penjelasan juga kenapa Jorginho ini keluar ya dari Arsenal. Jadi memang kalau dari kita lihat wawancaranya ini sebenarnya sih kayak apa ya, ditanyain lah, Jorginho ini ditanyain macem-macem, dan di situ salah satunya juga tentang kenapa dia keluar dari Arsenal gitu ya. Jadi dia saat ini kan main di Flamengo ya. Ini Brazil, Jadi dari klub Brazil ya. Dan dia ini mengatakan bahwa keluar itu karena dia hatinya udah nggak di Arsenal. Ya pertama juga saya rasa dia sebagai pemain yang biasanya jadi pemain utama gitu ya. Di Arsenal dia ini lebih menjadi pemain rotasi. Ya ini tentu membuat dia merasa tersingkirkan juga kali ya. Jadi dia merasa kurang kurang nyaman di situ. Tapi kalau kita lihat dari sisi Arsenalnya juga, ya kita lihat bagaimana dia ya permainannya udah nggak sekonsisten dulu lah ya di masa prime-nya gitu loh. Jadi memang kita bisa lihat bagaimana Jorginho ini kadang-kadang mainnya bagus luar biasa gitu, tapi lebih sering adalah ya biasa aja dan cenderung di bawah standar yang diperlukan oleh Arsenal gitu ya. Jadi eh dari saya sih saya ngerasa bahwa ini memang ada keputusan bersama lah tentang Jorginho gitu ya. Dan dia juga keluar dari Arsenal kan gratis ya, free transfer, tapi pada akhirnya itu ada fee yang harus dibayarkan oleh Flamengo, dan kabarnya itu juga fee itu dibayarkan oleh Jorginho ya, karena dia pengen segera bergabung dengan Flamengo supaya bisa ikut Club World Cup ya. Jadi kalau seandainya Jorginho mau keluar gratis gitu kan, free transfer, itu kontraknya habisnya tuh di akhir bulan Juni gitu ya. Semua semua kontrak sepak bola itu dimulai dari 1 Juli terus
sekitar 30 Juni lah itu baru berakhir. Nah ini jadi Jorginho itu kan kalau nggak salah tuh dia mau keluar itu tanggal 20-an deh gitu. Saya agak lupa tanggal pasnya tapi tanggal 20-an dia pengen keluar 20-an Juni supaya dia bisa bergabung dengan Flamengo supaya bisa ikut Club World Cup bersama Flamengo dari awal gitu ya. Dan karena itu masih dalam masa kontrak Arsenal akhirnya harus bayar, saya kalau nggak salah itu sekitar 200.000 pound sterling deh gitu, itu yang harus dibayarkan gitu ya. Secara transfer fee itu kecil gitu ya, tapi ya tetap ada yang harus dibayarkan. Nah, dan itu kan kabarnya itu langsung keluar dari kantongnya Jorginho sendiri. Nah, ini jadi sebenarnya dari wawancara ini yaitu juga memberikan gambaran lah ya, memberikan gambaran kenapa gitu. Karena dia merasa sudah tidak nyaman, dia merasa sudah tidak perannya tuh di Arsenal udah tidak ada gitu ya. Jadi buat saya sih itu sesuatu yang wajar lah ya. Dan dia ngerasa ini yang dia bilang ini yang menjadi headline-nya kan ini adalah bagaimana latihan untuk strategi set piece Arsenal tuh bagaikan mengerjakan PR. Dan ini yang di blow up gitu. Padahal di bawahnya tuh ada lanjutannya dari omongannya dia, tapi ya itu memberikan hasil gitu ya, memberikan hasil. Dan kalau memang itu memberikan hasil ya ya udah gimana ya pasti dilanjutkan karena memang memberikan hasil positif, memberikan gol, memberikan poin gitu. Jadi ya ya itu satu hal yang terus dilakukan. Cuman dia bilang bahwa itu membuat dia tuh agak kurang apa ya kurang kurang nyaman lah bermain sepak bola dengan gaya seperti itu. Dan ketika ditanya apakah ada saran bagi teman-teman di Arsenal untuk bagaimana menjuarai liga, dia bilang lupakan masa lalu gitu. Jadi dia bilang lupakan masa lalu, ketahuilah bahwa kalian itu adalah tim yang kuat gitu. Jadi jangan terkungkung masa lalu, lihatlah ini, sadarlah bahwa kalian adalah tim yang kuat yang mampu gitu. Jadi sebenarnya Jorginho ini juga omongannya lebih banyak positifnya ya, cuman ya ini di spin media supaya seolah-olah kesannya nih kayak dia nggak seneng sama Arsenal gitu. Tapi menurut saya ya memang lebih karena ya apa ya pemain yang sudah berumur, yang perannya sudah menurun ya, untuk klub papan atas tentu nggak bisa digunakan sebagai pemain yang sama sebagaimana ketika dia masih di prime-nya gitu ya. Jadi ya saya rasa itu adalah keputusan bersama yang sama-sama menguntungkan lah ya bagi Arsenal dan bagi Jorginho dan juga bagi Flamengo gitu ya. Jadi ya kalau buat saya sih ini sebenarnya bukan berita yang perlu digembar-gemborkan, cuman saya di sini mau ngomong supaya kita bisa meluruskan, supaya kita juga bisa melihat bahwa Jorginho ini omongannya nggak ada yang jelek gitu ya, tapi lebih ke feeling dia bagaimana, eh, ya kalau saya rasa karena dia keturunan Brazil ya rata-rata, dan dia juga kayaknya gedenya di Brazil dan Italia pada masa-masa di mana sepak bola masih lebih free flowing ya. Jadi memang udah kayak beda generasi aja gitu loh. Ya gimana sih generasi orang tua kita kalau main permainan anak-anak zaman sekarang gitu kan, terus juga gaya komunikasi anak-anak sekarang itu kan kayaknya kurang nyaman. Jadi saya rasa ketidaknyamanan Jorginho ini lebih ke arah generasi aja ya, generasi yang lebih tua bermain bersama generasi yang lebih muda dengan strategi yang baru. Ya saya rasa memang itu tentu akan membuat dia merasa tidak nyaman gitu ya. Dan nggak perlu dibesar-besarkan, tadi sekali lagi dia juga memberikan omongan positif tentang Arsenal. Dan ya buat saya sih semoga sukses saja lah buat Jorginho untuk karirnya selanjutnya gitu ya. Oke, next ini kita ada berita dari konferensi persnya Arteta ya. Ini dari konferensi persnya Arteta. Ini ada sedikit update tentang pemain kita ya. Ini Saka dipastikan tidak bisa turun melawan City ya. Arteta mengatakan bahwa ini sudah dipersiapkan untuk penggantinya gitu. Ya ini untuk Saka. Lalu untuk Mikel Merino yang kemarin ini terlihat ada di Soba Training Center ya. Ini fotonya ini nih diambil dia lagi datang ke Soba Training Center. Dan
jadi banyak yang tanya-tanya juga gimana Merino apakah udah bisa main gitu ya. Ya Arteta jawab ya belum bisa main gitu ya. Ya mungkin dia datang untuk ngelihat teman-temannya ya, pasti kangen juga udah lama nggak latihan sama-sama. Tapi saya rasa ini memang lebih kayak datang temu kangen aja lah, bukan bukan dia ikut latihan ya. Kabarnya sih harusnya dia di sekitar akhir Mei lah gitu kan baru bisa main. Jadi tapi menurut saya bahwa dia sudah bisa datang dan kelihatannya jalan normal. Jadi ini menurut saya berita yang baik. Tinggal bagaimana nanti pemulihannya, apakah bisa di akhir musim ini dia ikut bermain, semoga gitu ya. Nah, kita tunggulah gimana nanti perkembangannya Merino. Lalu ini yang berikutnya adalah untuk Odegaard, Timber dan Calafiori ya. Ini semuanya akan dipantau untuk sesi latihan hari ini ya. Jadi hari Sabtu ini sesi latihannya nanti akan dipantau, mereka akan dinilai nanti kalau memang sudah bisa ikut bermain maka akan diikutkan ke dalam squad. Tapi kalau belum, Arteta juga bilang kalau belum bisa ya nggak akan kita paksakan untuk dibawa gitu. Jadi ya menurut saya ini pendekatan yang cukup bagus untuk kesejahteraan pemain dan juga bagaimana supaya karir mereka juga lebih panjang gitu ya. Tapi saya berharap sih ini ketiga pemain ini semoga di pertandingan besok bisa bisa turun lah ya gitu. Ya, saya rasa sih ini untuk berita kita hari ini ya. Jadi nggak terlalu banyak, hanya update sedikit ini tadi, dan juga saya pengen kayak ngasih ngelurusin tentang tentang Jorginho ya, supaya kita juga jangan terbawa untuk narasi-narasi media dan jangan sampai kayak kita lu jadi kayak membenci Jorginho gitu ya. Buat saya dia dia orang yang oke kok, dan sebagai pemain di Arsenal dia juga memberikan peran yang cukup bagus ya. Jadi buat saya jasa-jasanya dia bagi Arsenal cukup lah gitu untuk kita jangan sampai terbawa narasi media seperti ini gitu ya. Jadi ya paling dari saya itu aja sedikit update ya untuk berita kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share dan subscribe. Jangan lupa juga untuk di hype ya ini untuk video kita ini. Jadi dari saya sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.